Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Kevia Sufi Rukma, Gali Sukma Suci, dan saya Irdana Rafif Suryatama dari Offering 13AB. pada pembelajaran mekanika bahan kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut mengenai tegangan dan regangan normal, Poisson's ratio, serta modulus elastisitas. 3 hal ini sangat penting loh untuk mengetahui sifat dan karakteristik material dari bahan konstruksi. Maka dari itu simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tegangan dan regangan normal. Tegangan normal. Tegangan normal merupakan gaya yang bekerja secara normal atau tegak lurus terhadap batang yang menerima tegangan, atau biasa dilambangkan dengan sigma. Yang berikutnya, gaya aksial. Gaya aksial adalah gaya yang melalui dan mempunyai arah yang sama dengan sumbu batang. Tegangan normal yang bekerja diasumsikan mempunyai distribusi terbagi rata di seluruh penampang dan garis kerja gaya aksial melalui pusat berat penampang melintang batang. Rumus dari tegangan normal adalah sigma sama dengan P per A, di mana sigma adalah tegangan, P sama dengan gaya aksial, dan A adalah luas. Tegangan sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah tegangan tarik atau tensile stress, yaitu jika sepasang gaya tarik aksial menarik pada suatu batang akan mengakibatkan batang tersebut mengalami peregangan atau pertambahan panjang. Maka gaya tarik aksial dapat menghasilkan tegangan tarik pada batang tersebut di suatu bidang dengan posisi tegak lurus atau posisi normal terhadap sumbunya. Tegangan tarik memiliki nilai positif. Yang berikutnya adalah tegangan tekan atau compressive stress, di mana jika sepasang gaya tekan aksial mendorong pada suatu batang sehingga mengakibatkan batang tersebut cenderung mengalami perpendekan atau terjadi penekanan pada batang tersebut, maka gaya tekan aksial mengakibatkan tegangan tekan yang terjadi pada batang di suatu bidang dengan posisi tegak lurus atau normal terhadap sumbunya. Tegangan tekan memiliki nilai negatif. Berikutnya adalah regangan normal. Regangan adalah perubahan bentuk setiap satuan panjang yang terjadi pada suatu batang. Setiap bagian bahan yang menerima gaya dari luar, tegangan internal akan mengalami perubahan bentuk atau biasa disebut regangan. Misalnya pada sepanjang batang yang mengalami beban tarik aksial akan terjadi peregangan, sementara kolom yang menopang beban aksial akan mengalami penekanan. Perubahan bentuk total yang terjadi pada suatu batang dilambangkan dengan delta. Apabila panjang batang dilambangkan dengan L, maka regangan dinyatakan dengan notasi epsilon. Maka terbentuklah persamaan sebagai berikut, di mana epsilon sama dengan delta per panjang mula-mula batang. Yang berikutnya adalah hukum Hooke. Berdasarkan hukum Hooke, besar tegangan akan sebanding dengan besar regangan. Dalam hukum Hooke hanya berlaku apabila kondisi tersebut tidak melebihi batas elastisitas dari suatu bahan. Pada saat gaya dilepas, besarnya tegangan terhadap regangan dinyatakan dengan perbandingan antara tegangan terhadap regangan atau perubahan bentuk. Berikut ini persamaan regangan normal menurut hukum Hooke, di mana sigma sama dengan modulus elastisitas tekan atau tarik dikali dengan regangan normal, yang menghasilkan rumus sebagai berikut, di mana regangan normal sama dengan tegangan normal satuan dibagi modulus elastisitas tekan atau tarik. Bentuk-bentuk regangan normal dibagi menjadi 2, di mana regangan tarik tensile strain, yang dimana regangan yang terjadi apabila suatu batang mengalami gaya tarik. Nilai regangan tarik adalah positif. Yang berikutnya adalah regangan tekan, compressive strain, yaitu regangan yang terjadi apabila suatu batang mengalami gaya tekan.
Regangan tekan memiliki nilai negatif. Kemudian kita akan mempelajari tentang salah satu sifat material yang penting dan menarik, yakni Poisson's ratio. Apa sih Poisson's ratio itu? Poisson's ratio adalah perbandingan antara kontraksi lateral terhadap pergangan longitudinal, atau dalam bahasa yang lebih kita pahami, yakni perbandingan antara penyempitan benda terhadap pertambahan panjang akibat tarikan. Kita ambil contoh sederhana, yaitu karet gelang. Saat kita regangkan searah dengan panjangnya, tentu saja karet gelang ini akan mengalami pertambahan panjang. Tapi kita sadar nggak sih bahwa pada saat yang sama karet gelangnya bertambah tipis? Nah, dengan Poisson's ratio ini kita bisa mengetahui karet gelang tadi akan seberapa tipis. Nah, sekarang kita lihat pada sebuah balok. Bila baloknya ditekan, maka dia akan bertambah panjang ke arah yang tegak lurus dengan arah tekannya. Arah tekan inilah yang disebut dengan arah longitudinal dan arah tegak lurus yang disebut dengan arah lateral. Misalkan kita beri tekanan dari arah lateral, maka tentu saja baloknya akan memanjang ke arah longitudinal dan akan berkontraksi dengan arah lateral. Kunci dari konsep Poisson's ratio ini adalah ketika beban ditambahkan ke material dalam satu arah, materialnya juga akan berubah bentuk ke arah yang tegak lurus dengan arah tekanan beban. Untuk memahami lebih jelas lagi, mari kita lihat lebih detail. Lx, Ly, dan Lz adalah dimensi asli objek sepanjang subu X, Y, dan Z. Delta Lx, delta Ly, dan delta Lz adalah panjang pertambahan objek setelah diberi tekanan yang terjadi pada dua sisi objeknya. Dengan catatan, material tersebut harus memiliki sifat dan karakteristik yang sama di setiap bagiannya. Sebelumnya penasaran nggak sih kenapa disebut Poisson's ratio? Nah, ini karena Poisson's ratio dirumuskan oleh matematikawan terkenal dari Prancis, yaitu Simeon Dominique Poisson, yang secara resmi mempublikasikan temuannya pada tahun 1827. Sekarang kita akan ke rumus Poisson's ratio. Poisson's ratio dilambangkan menggunakan huruf Yunani, yaitu mu, yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu minus regangan lateral per regangan longitudinal. Lalu bila sebuah benda elastis dibebani dalam dua arah seperti pada gambar, maka mengakibatkan tegangan S pada arah X dan Y. Tegangan pada arah X dan Y tersebut dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Material yang dibebani berbeda-beda dari sumbu X, Y, dan Z, maka regangan di satu arah akan tergantung pada tegangan yang diterapkan di ketiga arahnya, yang dirumuskan sebagai berikut. Umumnya material memiliki Poisson's ratio sekitar 0 sampai 0,5 maksimumnya. Di angka ini, Poisson's ratio di angka ini mengalami penipisan ke arah lateral akibat gaya tarik yang diterapkan. Contohnya yaitu aluminium, beton, dan karet. Poisson's ratio di angka 0 tidak mengalami perubahan dalam arah lateral. Contohnya gabus. Dan di angka min 1 sampai 0, material mengalami penambahan panjang ke arah lateral dan berkontraksi secara lateral ketika dikompresi atau ditekan. Contohnya adalah polimer busa. Sekarang kita coba ke soal latihan. Terdapat soal yaitu sebuah batang baja ASTM A36 berdiameter 38 mm dikenakan uji tarik. Pada beban tarik 258 kN, diukur bahwa pada panjang awal 50 mm terjadi pertambahan panjang sekian milimeter dan diameter berkurang 0, sekian milimeter. Hitung Poisson's ratio-nya. Coba teman-teman hitung dulu gimana caranya menggunakan rumus yang tadi, nanti kita cocokkan dengan penyelesaiannya. Nah, kalau udah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita hitung dulu regangan aksialnya seperti yang udah dijelasin di materi sebelumnya tentang regangan normal, ketemu hasilnya sebagai berikut. Nah, baru kita hitung regangan transversalnya untuk kemudian dibagi dengan tegangan aksialnya menghasilkan perbandingan Poisson yaitu sebesar 0,238. Dan nomor 2,
Silahkan teman-teman kerjain buat latihan aja. Di sini saya akan membahas materi yaitu modulus elastisitas. Saya akan mulai dari definisi elastisitas terlebih dahulu. Elastisitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi awal segera setelah mendapatkan gaya dari luar yang diberikan pada benda tersebut. Contohnya seperti pada gambar di samping. Sini ada pegas atau pir yang jika ditarik atau ditekan seperti ini, dia dapat kembali ke posisi awalnya. Nah, itu disebut dengan elastisitas. Nah, untuk modulus elastisitas itu sendiri merupakan angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada suatu benda. Modulus elastisitas dapat dibedakan berdasarkan jenis regangannya, diantaranya adalah modulus yang, modulus bulk, dan modulus geser. Kita lanjut ke modulus yang. Modulus yang adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengukur ketahanan suatu material untuk mengalami perubahan bentuk saat gaya diterapkan pada material tersebut. Modulus yang menyatakan ukuran kekakuan dari suatu material, sehingga semakin besar modulus yang suatu material, maka semakin tidak elastis benda tersebut, sehingga benda sulit mengalami perubahan. Jika melihat secara matematis, maka modulus yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan tegangan per regangan. Y di sini merupakan simbol dari modulus yang. Nah, kemudian simbol dari tegangan dan regangan yaitu seperti ini. Kemudian jika rumus dari tegangan dan regangan ini dijabarkan, maka akan mendapatkan rumus seperti ini. Y sama dengan F per A dibagi dengan delta L per L0. F di sini merupakan gaya. F sini merupakan gaya dibagi dengan luas permukaan dibagi dengan delta L yaitu perubahan atau penambahan panjang dibagi dengan L0 yaitu panjang mula-mula. Tidak semua benda dapat kembali ke bentuk semula setelah dikenai dengan gaya. Elastisitas benda hanya berlaku sampai batasnya, yaitu disebut dengan batas elastisitas. Batas elastisitas didefinisikan sebagai tegangan maksimum yang dapat diberikan ke bahan sebelum bahan mengalami deformasi permanen. Pada suatu titik benda yang diberikan gaya dan mengalami deformasi tidak dapat kembali ke bentuk semula. Titik inilah yang disebut dengan batas elastis. Pada benda yang elastis, perbandingan tegangan dengan regangannya adalah konstan. Kita akan lanjut ke jenis yang kedua, yaitu di sini ada modulus shear atau geser. Tipe deformasi yang lain ketika sebuah objek dikenai gaya adalah saat objek dikenai gaya yang sejajar dengan luas penampang benda. Misalkan pada awalnya berbentuk balok, kemudian dikenai gaya di salah satu sisinya, kemudian balok menjadi berbentuk prisma jajar genjang. Pada kondisi ini maka benda mengalami tegangan geser. Contohnya seperti pada gambar di samping. Sini ada balok yang ketika diberikan gaya ke arah kanan, maka dia akan berbentuk prisma jajar genjang seperti gambar ini, seperti gambar di samping ini. Nah, dan untuk rumus dari modulus shear yaitu sama dengan S sama dengan F per A dibagi dengan delta X per H. Nah, F di sini seperti tadi gaya dibagi dengan luas permukaan dibagi dengan pergeseran sisi delta X dibagi per H yaitu tinggi objek. Kita lanjut ke jenis yang ketiga. Di sini ada modulus bulk. Modulus bulk adalah nilai yang menggambarkan toleransi sebuah bahan terhadap perubahan volume jika dikenai gaya. Modulus bulk didefinisikan sebagai perbandingan tegangan volume dengan regangan volume. Tegangan volume adalah gaya persatuan luas dan regangan volume adalah perbandingan perubahan volume atau delta V dengan volume mula-mula VI.
Secara matematis modulus bulk dituliskan sebagai berikut ini. B sama dengan delta F per A dibagi dengan delta V per VI, atau S sama dengan delta P dikali dengan VI dibagi dengan delta V. Nah, di sini ada modulus dari beberapa bahan. Setiap bahan memiliki nilai modulus yang berbeda-beda. Nah, di sini tabel sini akan menunjukkan nilai modulus yang dari beberapa bahan. Seperti di sini ada contohnya baja, modulus yangnya 20 kali 10 pangkat 10 N per M persegi. Kemudian modulus sirnya 8,4 kali 10 pangkat 10 N per meter persegi. Kemudian di sini ada modulus bulknya 6 dikali 10 pangkat 10 N per meter persegi. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu kawat baja sepanjang 4 meter memiliki luas penampang sebesar 1 kali 10 pangkat minus 6, sorry ini salah ya, 1 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi, diberi gaya sebesar 1 Newton. Hitung pertambahan panjang kawat baja tersebut. Sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, kita dapat menggunakan rumus dari modulus Young. Di sini kita sudah mengetahui bahwa panjang kawat bajanya itu 4 meter. Kemudian luas penampangnya atau A-nya sebesar 1 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi, dan gaya atau F-nya sebesar 1 Newton. Sini kita harus mencari pertambahan panjang kawat, yaitu delta L-nya. Pertama kita tulis rumus awalnya, yaitu Y sama dengan F kali L dibagi dengan A dikali dengan delta L. Kemudian delta L-nya ini kita pindah ruaskan ke kiri. Delta L sama dengan F dikali dengan L dibagi dengan A dikali dengan Y. Tinggal kita masukkan rumusnya, maka hasilnya seperti ini. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.